transmission electron microscope, di mana yang pembacaannya ini berada di dalam sampel. Dan yang terakhir ini gabungan antara scanning elektron, SEM dan TEM, namanya scanning transmission electron microscope. Kalau ditanya mengenai pemeliharaan atau maintenance, ini tergantung Mbak Tasya. Jadi tergantung dari kemampuan dari unit tersebut. Ada yang namanya daily maintenance, yearly maintenance, dan overhaul. Hai Sobat FMM, kembali lagi dengan saya Tasya dalam program Famous FMM Podcast. Dari materi sebelumnya kita sudah pernah membahas apa beda dari mikroskop biologi dan mikroskop elektron. Juga sudah dijelaskan pengaplikasiannya bisa di industri mana saja. Untuk materi kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan prinsip kerja dari mikroskop elektron itu sendiri dan macam-macam mikroskop elektron. Dan hari bersama saya Saudara Hasan yang akan memberikan informasi dan wawasan terkait dengan mikroskop elektron. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang Mbak Tasya. Langsung saja nih kita bahas materi kita hari ini, tidak lama-lama. Langsung nih, Mas Hasan. Kemarin kita sudah mendengar nih beda dari mikroskop biologi dan mikroskop elektron, juga pengaplikasiannya di mana saja. Tolong dong dijelasin ke kita nih prinsip kerja dari mikroskop elektron itu sendiri bagaimana? Untuk prinsip kerja dari elektron mikroskop, sebelum kita diskusi mengenai bincang-bincang terkait prinsip kerja dari elektron mikroskop, alangkah baiknya kita ketahui dulu macam-macam dari elektron mikroskop itu sendiri. Jadi adapun macam-macam, yang pertama ini ada namanya transmission electron microscope, di mana yang pembacaannya ini berada di dalam sampel. Yang kedua ada scanning electron microscope, biasanya kita sebut dengan SEM ya. Dan yang terakhir ini gabungan antara scanning elektron, SEM dan TEM, namanya scanning transmission electron microscope, seperti itu. Jadi dari macam-macam tersebut kita bisa bedakan prinsip kerja dari masing-masing alat tersebut. Oh, masing-masing mikroskop ini mempunyai prinsip kerja yang berbeda-beda? Ya. Oh. Okay. Untuk prinsipnya sama, namun ada penambahan seperti itu penambahannya. Jadi kalau bicara tentang prinsip, seperti pembahasan kita sebelumnya, karena ini melihat suatu sampel, menganalisis suatu sampel dengan elektron, jadi tidak luput dengan ada yang namanya pembangkit elektron. Di pembangkit elektron ini mengeluarkan elektron beam. Ketika dia terkena sampel, ada beberapa sinyal yang bisa ditangkap atau dibaca oleh detektor. Yang pertama ada sinyal SE atau secondary elektron. Secondary elektron ini memuat informasi dari struktur sampel tersebut. Ini strukturnya bagaimana, lekukankah, lubangkah, itu dibaca dengan sinyal SE. Yang kedua ada sinyal BSE. BSE ini backscattered electron, ini memuat informasi morfologi dan juga persebaran suatu unsur, namun hanya berbentuk gelap terang, dibedakan dengan adanya gelap terang, tidak sampai mengidentifikasi itu unsur apa. Ya. Dan untuk yang sinyal ketiga ini ada sinyal X-ray. Ini memuat informasi dari unsur tersebut, dapat mengidentifikasi itu unsur apa. Jadi dari ketiga itu yang dinamakan SEM. Jadi untuk SEM bisa memuat informasi standarnya, ini bisa memuat informasi sinyal SE, BSE, dan IDS atau X-ray. Kalau kita untuk sinyal SE ini detektor yang namanya IDS atau IDX, seperti itu. Jadi setiap sinyal ini ditangkap oleh detektor masing-masing yang khusus. Standarnya ada SE, BSE, dan
X-ray atau detektornya IDS. Ini biasanya ketiga sinyal ini dimuat di alat SEM atau scanning electron microscope seperti itu Mbak Tasya. Terus ada lagi yang nomor 4, ini ada sinyal transmission. Ini ditangkap oleh transmission detector. Ini akan memuat informasi kandungan atau struktur yang ada di dalam sampel. Jadi kalau tadi ketiga tadi ini hanya sebatas permukaan, untuk yang transmission atau TEM ini memuat informasi yang ada dalam kandungan di dalam sampel tersebut. Oke, berarti tadi kan ada beberapa macam sinyal ya. Ya. Nah, untuk per setiap sinyal itu membutuhkan alat yang berbeda atau hanya cukup satu alat tapi dia bisa mengidentifikasi beberapa sinyal tersebut? Benar dari pertanyaannya Mbak Tasya bahwa setiap sinyal ini dibutuhkan detektor khusus. Berarti alat yang berbeda ya? Bukan, alatnya sama, hanya dipasangkan detektor seperti itu. Standarnya suatu SEM dikatakan dia SEM ketika dia memiliki secondary electron detector, backscattered electron detector, dan juga opsionalnya untuk IDS. IDS ini energi dispersive X-ray spectrometer. Jadi untuk pembacaan 3 ini standarnya biasanya, atau bisa 2, bisa membaca SE, BSE. Detektornya namanya SED dan BSED. Ya. Dan juga kalau jika lengkap ditambahkan IDS untuk membaca sinyal X-ray dan mengidentifikasi unsur yang terkandung dalam sampel. Ini untuk SEM. Jadi kalau untuk TEM ini dari ketiga ini ditambahkan Mbak Tasya, ditambahkan namanya transmission detector. Ini yang ada di dalam TEM. Ini model yang macam electron microscope yang kedua. Dan ada yang macam yang ketiga, ini gabungan keduanya. Jadi alatnya STEM, namanya STEM scanning transmission. Jadi alatnya lengkap, detektornya lengkap, dapat fungsi sebagai SEM maupun TEM seperti itu. Oke, berarti tadi ada SEM, ada TEM. Ya. Nah, biasanya industrinya tuh banyak digunakan di mana nih untuk SEM sama TEM? Kalau ditanyakan mengenai pengaplikasian di mana saja, lebih sebenarnya seperti ini Mbak Tasya. Jadi penggunaan SEM dan TEM ini biasanya lebih banyak SEM. Jadi biasanya pengguna TEM ini juga pengguna SEM. Namun untuk penggunaan TEM ini high levelnya dari SEM. Seperti itu. Namun juga tidak dipungkiri bahwa memang ada khusus penggunanya TEM atau transmission. Jadi ketika ditanyakan sektor mana saja, sektornya mirip seperti SEM, namun lebih sempit lagi. TEM ini lebih sempit lagi seperti itu karena membutuhkan alat-alat khusus untuk pembacanya. Contohnya seperti FIB, focused ion beam, itu untuk sampel-sampel yang material. Berarti ini kalau misalnya si TEM ini dia yang lebih bisa menganalisa unsur dari sampel itu ya, yang lebih detail. Kalau menganalisa unsur, SEM juga bisa Mbak Tasya, namun sebatas ada di permukaan. Kalau ditanya mengenai pembacaan unsur, untuk SEM dan TEM ini dapat semuanya membaca unsur yang ada di dalam SEM itu. Mohon maaf, yang ada di sampel tersebut Mbak Tasya. Namun ada kelebihan dari TEM. TEM ini dapat membaca yang ada di dalam sampel. Contoh semisal tangan kita. Ini analoginya, saya analogikan seperti ini. Tangan kita. SEM ini hanya dapat membaca sebatas kulit, di area kulit. Di area kulit, di kulit ini ada bulu, ada pori-pori dan lain-lain. Untuk TEM ini dapat menembus, berat di tangan kita ada tulang, ada daging, ada pembuluh darah seperti itu. Jadi bisa sampai di dalam dari sampel tersebut. Mas Hasan sudah menjelaskan ke kita ya macam-macam dari mikroskop elektron itu sendiri. Ada 3, yaitu transmission electron microscope atau TEM,
kemudian scanning electron microscope atau SEM, dan scanning transmission electron microscope. Yang scanning transmission electron microscope ini adalah perpaduan dari SEM dan TEM. Berarti itu untuk industrinya tergantung dari kebutuhan penelitian juga ya? Ya. Berarti kan yang standarnya itu SEM. Biasanya untuk pengaplikasiannya TEM ini lebih ke penelitian, lebih ke high levelnya, level di atasnya dari SEM. Biasanya lebih digunakan oleh tim-tim peneliti. Tim-tim peneliti. Tim-tim peneliti. Ya. Ketimbang yang ada di dunia industri. Berarti lebih research yang penelitian ya. Penelitian. Mungkin kalau kayak virus dia lebih ke TEM. Kalau virus ya lebih ke TEM. Lebih untuk alat yang digunakan itu lebih ke TEM yang lebih bisa detail untuk menganalisa partikel-partikel atau komponen di dalamnya. Ya, bentukan dari kan ketika kita buka sosial media atau browsing bentukan dari virus ini sudah ada hasilnya dilihat menggunakan TEM. Saya pernah lihat ini di suatu jurnal di tahun 2020 awal. Ini betulnya seperti yang ada yang kita lihat virus corona ini ada antena kecil-kecil gitu. Nah, seperti itu. Ya, mohon maaf kalau saya salah ya, itu saya sebut itu antena. Ya. Yang nonjol-nonjol banyak itu ya. Iya. Oh, itu berarti gambar virus itu dihasilkan dari analisa TEM. Ya, ditambahkan beberapa aksesoris seperti cool state, in situ, satu in situ lah. Lebih jelas ya, lebih ke gambar bentuknya. Tadi kan kita sudah mendengarkan ya untuk jenis-jenis dan prinsip kerja dari mikroskop elektron itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan secara general kepada kita apa aja dari masing-masing TEM, SEM, dan si scanning transmission electron microscope ini, macam-macamnya ada apa lagi sih? Untuk macam-macam dari kan tadi kita sudah bahas prinsip kerja dan macam-macam jenis-jenis dari elektron microscope, ada SEM, ada TEM. Dan SEM ini ada beberapa jenis juga, ada beberapa macam juga, ada beberapa modelnya juga. Ini yang pertama ada namanya vakum SEM itu sendiri, atau biasanya kita namakan ini V-SEM, C-SEM atau vakum SEM. Jadi ada variabel vakum yang bisa kita ubah. Ini biasanya dia ada di penggunaannya, ada di dunia industri maupun lab-lab pengujian yang tidak membutuhkan perbesaran yang sangat tinggi. Jadi seperti itu. Di atasnya lagi ini ada namanya Schottky Field Emission Scanning Electron Microscope. Jadi seperti namanya Schottky Field Emission, jadi pembangkitnya ini menggunakan Schottky. Jadi Schottky ini suatu bahan untuk membangkitkan elektron gun tersebut. Jadi levelnya di atasnya si SEM, karena dia mengurangi adanya emisi panas. Karena seperti hanya lampu yang dulunya awalnya bola pijar, kan ada panas tuh. Sekarang ada LED, jadi LED semakin lebih adem dan konsumsi listriknya semakin irit dan tidak penting lagi lebih terang. Jadi mengikuti perkembangan zaman teknologi, itu juga. Jadi dia menciptakan inovasi lah ya. Jadi bisa lebih irit biaya. Irit biaya, irit listrik, dan juga apa yang diinginkan oleh user ini terpenuhi dengan maksimal karena tadi itu terang. Di atasnya Schottky Field Emission ini ada lagi Mbak Tasya. Ini yang namanya Cold FE. Dia hampir sama sekali tidak mengemisikan suatu panas. Artinya
elektron gunnya, pembangkit elektron gunnya mengemisikan panas. Suhunya hampir mendekati suhu ruangan. Artinya yang dihasilkan perbesarannya semakin tinggi, resolusi yang didapatkan semakin kecil, artinya hingga order 0 nanometer. Hingga order 0 nanometer namanya code FE. Dari banyaknya model jenis mikroskop elektronnya ini, untuk perawatannya bagaimana nih Pak? Susah nggak sih untuk ngerawat mikroskop elektron ini biar lifetime-nya cukup lama? Kalau ditanya mengenai pemeliharaan atau manage alat ini kita bedakan biasanya Mbak. Ada yang namanya consumable. Consumable ini bersifat penunjang untuk pengobservasian. Ini biasanya ada carbon tape untuk yang SEM, ada carbon tape, carbon paste seperti itu. Untuk pemeliharaannya ini ada yearly maintenance dan overhaul. Untuk yearly maintenance ini biasanya penggantian part yang sifatnya kecil-kecil, tidak sampai penggantian suatu part besar yang memori sistem. Untuk overhaul biasanya ini bersifat repair and replacement part seperti itu. Oke, berarti untuk biasanya nih sampai itu pergantian part yang di yearly sampai dengan overall itu jangka waktunya, kurun waktunya berapa lama? Jika ditanyakan mengenai periode idealnya, ini kita kembalikan seberapa sering penggunaan. Jadi kan karena ada perbedaan penggunaan ini Mbak Tasya, ada yang sehari bisa satu hari full non-stop penggunaan alat. Contohnya biasanya di pabrik-pabrik karena quality controlnya jalan terus. Dan ada juga di satu minggu hanya 2 kali, 1 kali. Nah, ini tergantung penggunaannya untuk periode idealnya. Running hour-nya ya. Namun idealnya ketika kita anggap perharinya 4-8 jam penggunaan, ini meliputi tadi part-part kecil, ada yang namanya lensa. Lensa ini lensa magnetik di mana mengatur, mengecilkan, memfokuskan elektron beam. Yang kedua contohnya ini ada O-ring agar sistem vakum terjaga di situ dan sebagainya. Untuk selanjutnya overhaul. Kalau overhaul ini seperti tadi yang saya jelaskan bahwa overhaul ini repair and replacement part, di mana idealnya ketika dia kondisi ideal ini di angka 5 tahunan. Jadi karena seperti namanya overhaul, kita harus mengecek semua sistem yang ada di SEM. Ada sistem vakum, sistem jalur elektron beam, dan sistem elektroniknya. Ketika ada permasalahan, kita identifikasi itu bisa di repair atau harus diganti. Ganti unit baru. Ganti part baru. Oh, diganti part. Kirain ganti unit baru. Iya. Namanya kan pemelihara. Oh iya. Siapa tahu kalau misalnya sudah biayanya lebih mahal dengan mengganti baru dengan membeli unit baru, kan lebih baik membeli unit baru, bukan? Ya. Oke, baik Sobat FMM, tadi kita sudah mendengarkan bersama penjelasan dari Mas Hasan terkait dari prinsip kerja, jenis dan model dari mikroskop elektron, sampai dengan bagaimana agar performa alat bisa terjaga seperti itu. Nah, untuk sobat-sobat FMM yang mungkin ada pertanyaan atau terkait dari tips and trik pengujian SEM atau STEM, atau juga ada ide-ide materi apa yang mau dijadikan bahan untuk diskusi, bisa langsung saja diketik di kolom komentar. Terima kasih Pak Mas Hasan untuk penjelasannya hari ini, cukup menambah wawasan. Kita khususkan ini berdiskusi ya. Karena banyak master elektron mikroskop yang di luar sana, bahkan sampai profesor di Indonesia ini seperti itu. Ya, karena tujuan dari podcast kita ini kan juga saya ingin menambah wawasan
Iya. pada mungkin sobat-sobat FM dan saya pribadi yang belum paham nih terkait dengan produk-produk industrial atau produk-produk laboratorium gitu. Jadi kita bisa belajar bersama di Famous, di program Famous ini gitu kan. Terima kasih untuk sobat-sobat FMM semuanya, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, bagikan ke teman-temannya, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan materi kita selanjutnya. Mau mendengar dan belajar membuat seseorang terpelajar. Mau berbagi dapat membuat seseorang makin lebih baik lagi dan orang lain termotivasi. Terima kasih dan sampai jumpa di Famous berikutnya. Sampai jumpa.